Aku Maria Simorangkir, aku the winner of Indonesian Idol 2018. Banyak sih komen-komen netizen, orang-orang di luar sana yang komen. Awalnya itu waktu aku nyanyi lagu Not to God. Jadi aku lihat ada satu komen, itu pertama banget. Itu satu komen dia bilang, apa sih Maria cuman teriak-teriak doang nyanyinya, gak enak banget didengar gitu. Aku mikir kayak, oke, gitu. Tapi aku masih fine gitu. Tapi sampai lama-lama orang-orang makin banyak ngikut-ngikutin tuh. Iya ini teriak-teriak juga, ini nggak enak banget dengarnya gitu. Ya makin lama ya, kenapa ya gitu. Kok aku mikirnya apa yang salah sih dari aku gitu. Aku nggak pernah buat salah. Paling menyakitkan tuh sebenarnya body shaming sih. Yang paling sakit itu bilang gendut, terus ih apaan sih nggak cocok, idola harus cantik dong, harus putih, harus kurus, harus tinggi gitu. Aku pernah sampai 2 hari nggak keluar kamar, sama sekali nggak makan, sama sekali nggak minum. Aku sampai, tapi jangan dicontoh sih, aku self harm sampai separah itu. Di saat itu aku mikir kayak lebih baik aku nyakitin diri sendiri aja deh gitu. Aku pakai silet, aku self harm gitu. Tapi udah mikirin mau bunuh diri, bikin aku down gitu sampai aku harus matiin komentar Instagram, harus matiin Instagram, nonaktifin Instagram selama sebulan. Tuhan, aku kenapa sih diciptain itu harus gendut? Aku tuh maunya kurus, maunya tinggi, maunya putih kayak gitu. Orang-orang tuh maunya yang kayak gini loh Tuhan, aku harus kayak gini gitu. Emang aku tujuan hidup aku itu apa sih Tuhan gitu. Aku sampai mikir Tuhan kayaknya nggak kasih jalan apa-apa sama aku gitu. Tapi setelah itu baru bisa damai ketika Papa datang ngajak ngobrol. Akhirnya Papa cerita kalau Tuhan Yesus itu kasih kita jalan susah karena ujungnya bakal indah gitu. Karena kita bakal ngerasain susah dulu sama kayak Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dicambuk, dia dihina-hina sampai dia wafat di kayu salib. Tapi akhirnya dia naik ke atas surga. Dan itu persis banget Papa ceritain sama aku. Dan itu yang aku alami. Aku alamin itu susahnya gimana aku bisa tahan diri, susahnya aku bisa jaga emosi depan orang yang bilang aku hitam, yang bilang aku ini gitu. Aku harus bisa. Aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh sedih. Karena Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus itu bakal bantuin aku. Apapun yang aku lakuin, seyakin aku percaya sama Tuhan Yesus dari awal. Apa yang aku rasain malah sekarang ini kayak Tuhan itu ngerangkul gitu. Tuhan itu kayak berasa di samping gitu, kayak nemenin di saat aku dapat komentar lagi. Aku damai malah, kayak mikir nggak usah dibales deh. Nggak usah dipikirin gitu. Yang dulu aku ngurusin banget harus bales ini satu-satu, harus bales. Malah sekarang udah tenang, udah bisa damai. Doa aku sih ke Tuhan bilang kalau memang jalannya seperti itu, aku percaya Tuhan aja yang atur hidup aku gitu. Aku doa seperti itu. Aku serahin semua ke Tuhan gitu. Poin selalu yang aku bilang tuh Tuhan pasti selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Karena Tuhan yang gambarin kita, Tuhan yang gambar kehidupan kita. Jadi serahkan semua pada Tuhan, bersyukur apapun yang kamu terima dari Tuhan. Cantik dia, ya. Terus suaranya juga pasti juga dong masuk ke Indonesian Idol. Tapi oleh karena perkataan. Ya, tapi itu kan iblis yang menipu, gitu ya. Itu menunggangi kelemahan, lalu dia bisik-bisik gitu ya, dan dia dari celah itu kan. Betul. Jadi kita lihat ya bagaimana iblis itu menunggangi dalam hal ini sosial media ya, untuk melipat gandakan suara seperti itu. Betul. Sehingga kita jangan lupa waktu dia di Idol, dia cuma belasan tahun, umur belasan tahun. Betul. Dan dia hanyut di dalam itu. Apa yang orang lain pikirkan tentang aku, pandangan orang lain tentang aku tuh bagaimana, aku bisa gitu loh. Lalu muncullah semua itu yang lain. Jadi ya memang ini adalah dunia di mana kita harus bangun anak-anak ini.
Tahukah saudara bahwa perkataan itu sangat berkuasa? Seperti kisah Maria si Morangkir. Oleh karena perkataan yang dia terima, padahal itu tidak seperti adanya dirinya dia, tetapi dia dimakan oleh perkataan itu, sehingga sampai dia punya rencana untuk menyakiti dirinya sendiri. Tuhan punya perkataan yang indah buat kita. Dan apa yang Tuhan katakan, itu yang benar. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Kita ini adalah produk ajaibnya Tuhan. Kita dikasihi Dia tanpa syarat. Dari mata Tuhan kita ini sangat berharga dan mulia. Karena itu jangan izinkan apapun mendikte hidup kita. Ada sebuah istilah berkata, jangan pakai label orang lain. Yang benar, pakai apa yang kata Tuhan. Engkau sangat dikasihi, engkau sangat diinginkan. Dan karena engkau, Dia mau mati. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tinggalkan surga yang begitu mewah dengan segalanya. Hanya untuk orang seperti Anda dan saya. Hari ini, izinkan kami berdoa. Untuk Anda sekalian yang mungkin hari ini merasa, aku tidak layak. Aku tidak berguna. Aku ditinggalkan. Aku dihina. Bahkan aku dibuang. Tidak demikian. Karena Tuhan menerima Anda. Dan Dia terbuka tangannya untuk berkata, engkau anakku. Aku mengasihi engkau. Boleh kami berdoa untuk Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih kalau firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau mencintai setiap manusia dengan kasih yang kekal. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk siapapun yang hari ini merasa bahwa tidak berguna. Aku orang yang diabaikan. Sudah lama orang tuaku meninggalkan aku dan aku tidak berharga. Dengar baik, Tuhan mengasihi engkau. Hari ini saya diingatkan Tuhan untuk berdoa buat anak-anak yang terbuang. Anak-anak yang dibiarkan, Tuhan menerima engkau. Tuhan mengasihi engkau. Kalau itu adalah Anda, mari sepakat dengan saya. Ulurkan tanganmu di layar dan kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak yang diabaikan, yang dibuang, yang ditinggalkan, yang tidak pernah didengar kata-katanya. Dan yang masuk adalah kata-kata bohong, kata-kata dia tidak penting, dia tidak berharga. Hari ini Tuhan menerima engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau menggendong engkau. Tuhan mau membelai engkau dan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan memberkati setiap anak-anak yang terabaikan ini. Dan engkau pasti memberikan kepada mereka damai sejahtera dan kasih dan kebaikan. Dalam nama Yesus, terima kasih-Nya. Terima kebaikan Tuhan dan engkau akan memiliki damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Nah, saat Anda dijamah Tuhan, saya percaya Anda dijamah Tuhan, itulah saat yang terbaik untuk memberitahu seseorang. Bersaksi adalah hal yang sangat powerful, penuh kuasa. Ingat, kata-kata itu penting. Dan siapa yang berkata itu sangat penting. Hari ini kita mulai terima firman kebenaran yang mengganti kata-kata yang sebelum-sebelumnya. Selama ini manusia
yang berkata-kata. Selama ini iblis menungganginya dan juga berkata-kata, tapi hari ini firman Tuhan berbicara buat kita semua, dan ini Anda hidupnya mulai diubahkan olehnya. Harus beritahu. Sekarang Anda yang harus berkata-kata, angkat telepon, hubungi kepada counseling center kami, ada nomor di layar, dan berkata-kata, beritahu, bersaksi kepada kami. Dan mungkin Anda mengatakan, tapi saya perlu didoakan, hubungilah kami. Kami ada sahabat doa yang menunggu 24 jam per hari. Itu adalah pelayanan kami. Pelayanan kami adalah untuk memberkati, mendoakan Anda. Dan kami percaya saat itu Anda akan pasti juga mengalami mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Kami menunggu Anda menghubungi kami di Counseling Center CBN sekarang.